Shalom anak-anak, pada video ini Ibu akan membahas soal kelas 8, yaitu mengenai usaha, pesawat sederhana, tekanan, gelombang, optika, sistem gerak, sistem pernapasan, dan juga sistem pencernaan. Usaha adalah besarnya energi yang diberikan pada suatu benda saat kita menarik atau mendorong benda itu sehingga benda itu berpindah tempat. Tetapi kalau benda itu tidak berpindah tempat, itu kita dikatakan tidak melakukan usaha. Contohnya, kita mendorong meja sehingga meja bergeser sejauh 1 meter. Nah, itu kita dikatakan melakukan usaha. Tetapi kalau kita mendorong tembok, nah temboknya itu tidak akan berpindah mau sekuat apapun gaya yang kita berikan, itu kita tetap dikatakan tidak melakukan usaha atau usahanya sama dengan 0 karena benda tersebut tidak berpindah tempat. Usaha dilambangkan dengan W, yaitu work ya, kerja ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, jadi W sama dengan F kali S, berarti gaya kali perpindahan. Nah, gaya satuannya Newton, jarak atau perpindahan satuannya meter. Maka satuan dari usaha adalah Joule. Kita masuk ke contoh soal. Ada sebuah benda diberi gaya 20 Newton ke arah kanan dan 15 Newton ke arah kiri. Nah, benda tersebut akan berpindah sejauh 20 meter. Besar usahanya yaitu adalah W sama dengan F kali S. F-nya yaitu gayanya ada 20 dikurang dengan 15 karena dia berlawanan arah ya. Berarti 20 dikurang 15 kemudian dikali dengan S-nya yaitu 20. Berarti sama dengan 100 Newton. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk meringankan pekerjaannya ya. Nah, jadi contoh pesawat sederhana itu ada 3 jenis, yaitu adalah tuas, bidang miring, dan juga katrol. Pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang bidang miring. Jika seseorang ingin menaikkan atau menurunkan suatu benda yang berat ya, biasanya itu memanfaatkan namanya bidang miring. Ya, dengan bidang miring maka benda tersebut akan terasa ringan. Ya, berarti dia mengalami keuntungan. Keuntungannya berarti gaya yang dia perlukan itu lebih sedikit. Sama halnya dengan kita berjalan ya di tangga ya untuk naik atau turun tangga. Jadi, cara mencari keuntungan mekanisnya itu adalah W per F, beban dibagi dengan kuasa atau gaya kita ya, sama dengan atau bisa lagi dengan jarak per ketinggian S per H. Contoh soal di sini dapat dilihat panjang lintasannya atau S-nya itu adalah 6 meter, tingginya lintasan adalah 1 meter. Berarti keuntungan mekanisnya adalah S per H yaitu 6 dibagi dengan 1 yaitu sama dengan 6. Berarti keuntungan mekanisnya adalah 6 kali lebih ringan ya. Ingat keuntungan mekanis itu selalu lebih dari 1. Kalau dia keuntungan mekanis kurang dari 1, berarti dia tidak untung, dia rugi ya. Kalau ini 6 kali lebih ringan, berarti kalau seharusnya dia menggunakan tenaga 60 Newton untuk menaikkan benda tersebut, kalau dia untung 6 kali lebih untung berarti hanya 10 Newton. Saat kita berenang mungkin kita merasakan ada tekanan ya, ada gaya yang bekerja menekan kita. Kalau kita semakin ke dalam lagi renangnya, maka gaya tersebut akan semakin berat dan kita renangnya akan semakin susah juga ya. Nah, itulah dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Dan jadi cara mencari tekanan hidrostatis yaitu adalah Ibu lambangkan dengan pH. Itu adalah tekanan hidrostatis. Yaitu cara mencarinya sama dengan Rho kali G kali H. Rho itu massa jenisnya cair, G itu gravitasi, H itu adalah ketinggian. Ketinggian air dari atas ya sampai permukaan benda atau sampai kita berenang. Ini contoh soalnya ya, diketahui Rho-nya 1000 kg per meter pangkat 3, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Hanya ketinggiannya dilihat di situ 140 dikurang dengan 60 karena H itu adalah dari air sampai permukaan benda, berarti sampai permukaan ikan tersebut. Maka jawabannya adalah Rho kali G kali H itu adalah 1000 kali 10 kali 0,8 itu adalah 8000.
berarti 8000 Pascal. Ini adalah gelombang transversal ya. Nah, untuk pada gambar tersebut kita dapat melihat, sudah belajar satu bukit satu lembah itu dikatakan dengan satu gelombang. Nah, berarti pada gambar ini terdapat 1,5 gelombang. Pada gambar tersebut jika ditanya frekuensi gelombang, yaitu adalah frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik. Jadi N per T, banyak gelombang kita lihat dalam waktu 1 detik. Pas yaitu ya, detiknya 1, berarti itu kita lihat ada 3 bukit 2 lembah, berarti yang 2 bukit 2 lembah itu dikatakan 2 gelombang. 1 bukit berarti 2,5 gelombang, berarti 2,5 dibagi dengan 1, itu waktunya 1 sekon ya, sama dengan 2,5 Hz. Hukum Newton ada 3. Yang pertama itu adalah jikalau resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak, atau benda akan diam ya, seperti pada gambar kalau tidak ada gaya berarti dia akan diam, kemudian dia akan bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kedua adalah hukum kedua Newton. Jikalau terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Contohnya orang yang sedang berlari, kemudian seseorang yang mendorong ya, mendorong benda itu akan bergerak dengan kecepatan dan mengalami perubahan kecepatan juga ya. Kemudian hukum ketiga Newton, jikalau ada gaya aksi yang bekerja oleh benda 1 dan benda 2, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja oleh benda 2 ke benda 1 dengan besar yang sama tetapi arah berlawanan ya. Contohnya di sini orang berenang gitu ya. Nah, orang berenang itu kan tangannya dia bergerak ke belakang, kemudian badannya ke depan, berarti tangannya memberikan aksi, kemudian reaksinya adalah badannya terdorong ke depan. Dan ini adalah contoh yang lain untuk hukum 1 Newton ya, 2, kemudian hukum 3 Newton. Menentukan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung ya. Jadi bendanya dilambangkan dengan B, bayangan dilambangkan dengan B aksen. Nah, saat B aksen itu berada di depan cermin, maka dia akan menghasilkan bayangan yang nyata. Tetapi kalau bayangannya di belakang cermin, berarti itu menandakan bayangannya maya ya. Dapat dilihat pada tabel berikut. Saat benda berada pada ruang 3, benda pada ruang 2, benda pada ruang 1, bagaimana bayangan yang terbentuk. Selanjutnya menghitung kekuatan lensa pada penderita hipermetropi ya, atau rabun dekat. Berarti yang pertama caranya kita harus mencari fokusnya terlebih dahulu ya, itu melalui 1/s plus 1/s aksen sama dengan 1/f. S itu adalah jarak normal ya, kemudian S aksen itu adalah bayangan atau sini titik terdekat ya, kemudian F nya ketemu di situ adalah 1/3, berarti P sama dengan 1/f, itu untuk kekuatan lensa pada hipermetropi, itu 1/f. F berarti 1/1/3 itu sama dengan 3,3, boleh ditulis 3. Nah, satuan untuk kekuatan lensa adalah dioptri. Nah, di situ tidak ada tanda minus, berarti kalau rabun dekat itu dia menggunakan kacamata lensa positif ya, atau plus kalau kita biasa tahu ya. Gerak pada tumbuhan, di sini Ibu akan menampilkan 4 gerak. Yang pertama fotonasti, itu dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Niktinasti dipengaruhi oleh rangsangan gelap, contohnya dapat dibaca. Kemudian termonasti itu dipengaruhi oleh rangsangan suhu, dan yang terakhir seismonasti itu dipengaruhi oleh rangsangan getaran atau sentuhan. Kita harus memiliki kebiasaan baik di dalam kita mungkin duduk, lalu bergerak ya, supaya kita tidak mengalami suatu penyakit yaitu kelainan pada tulang. Yang pertama itu ada retak ya, bisa dilihat di gambarnya di situ, atau kita kenal fisura. Kemudian patah tulang itu fraktura. Kemudian kifosis itu merupakan kelainan tulang punggung bengkok ke belakang. Kemudian lordosis merupakan kelainan tulang bengkok ke depan. Kemudian skoliosis merupakan kelainan tulang punggung bengkok ke samping. Kemudian ada rakitis, kelainan tulang yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D sehingga kaki membentuk huruf E atau O. Kemudian ada yang terakhir osteoporosis.
Osteoporosis adalah kelainan tulang yang disebabkan oleh kekurangan kalsium sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah. Uji kandungan pada makanan. Kalau kita tetesi dengan lugol, dia makanannya berubah menjadi biru gelap, berarti dia mengandung karbohidrat atau amilum. Kalau kita tetesi dengan benedict, makanan tersebut menjadi oranye atau jingga, dia mengandung glukosa. Kalau makanan kita tetes dengan biuret, dia berwarna ungu, maka mengandung protein. Kalau dengan kertas minyaknya menjadi transparan, atau dengan etanol terjadi endapan, maka dia mengandung lemak. Kalau kita kasih betadin, nah warnanya kembali ke warna awal, berarti dia mengandung vitamin. Sistem organ yang berada di dalam tubuh kita itu menghasilkan enzim, ya, dan itu berfungsi untuk pencernaan. Nah, kelenjar ludah itu menghasilkan enzim ptealin, lambung itu enzim renin dan enzim pepsin, pankreas itu menghasilkan enzim amilase, tripsin dan lipase. Kelenjar dinding usus halus itu menghasilkan enzim erpesin, entrekoninase dan disakarse. Nah, untuk fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut ya. Pernapasan ada dua jenis, yaitu pernapasan dada dan perut. Pernapasan dada saat inspirasi atau udara masuk, otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang dan diafragma kontraksi bergerak menurun. Kemudian kalau pada saat ekspirasi atau udara keluar, otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengempis. Kemudian diafragma itu relaksasi sehingga bergerak naik. Pada saat inspirasi, tekanan udara di dalam rongga dada berkurang. Pada saat ekspirasi, tekanan udara di dalam rongga dada bertambah. Untuk pernapasan perut, saat inspirasi, otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Dan pada saat ekspirasi, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Ini adalah gambar penampang melintang batang dikotil ya. Di sini Ibu akan membahas tentang jaringan angkutnya. Jaringan angkutnya terdiri dari floem dan xilem. Dapat dilihat pada gambar letaknya ya. Untuk fungsinya, xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke daun. Sedangkan floem fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Untuk dikotil, bijinya itu dapat 2 kotiledon ya, 2 keping. Kemudian tulang daun menyirip atau menjari. Pada batang terdapat kambium. Lalu bagian bunga kelipatan 2, 4 atau 5. Kemudian akarnya tunggang. Kalau pada tumbuhan monokotil itu bijinya hanya 1 kotiledon ya. Kemudian pertulangan daunnya sejajar atau melengkung, tidak memiliki kambium. Bagian bunga kelipatan 3 dan akarnya adalah serabut.